Om pabigena mastu namo sidiam, Om anobadrah kretawayantu wiswatah, adab dasa aparitase udbidah deweneyade sadamid werdeasan aprayuwa raksitara diwa-diwa. Om pabigena mastu namo sidiam, Om Saraswati namastubyam warada kama rumpini sidaramem karesyani sidir bawantu mesade. Semoga tidak ada halangan. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana dan tidak berbahaya datang dari segala penjuru. Semoga para dewa senantiasa hadir melindungi kita bersama. Dan semoga Dewi Saraswati senantiasa memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang meraga suci, para pemangku yang sangat saya hormati, yang saya hormati Ketua PHDI Kabupaten, Kecamatan, Desa, demikian juga dengan Ibu WHDI, Prajaniti, Karang Taruna kalau ada, kemudian Bapak pengurus dari Pura Dwijawarsa, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, terimalah wakil panganjali saya, Om Swastiastu. Angayu bahagia, ya Bapak Ibu, bersuka cita, bersyukur di hari yang berbahagia ini, kita semua dapat menjalankan kewajiban swadharma kita dalam rangka puja wali Pura Dali Agrahita. Bersamaan juga dengan perayaan Hari Suci Kuningan. Tadi Bapak Pengurus Pura Dwijawarsa mengatakan bahwa Galungan merupakan rangkaian upacara yang mengucapkan angayu bagya karena kita telah memenangkan Dharma. Sebelum lebih lanjut saya bercerita tentang pesan Dharma di kesempatan ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada tim Kertabumi Official yang dari Gresik hadir meliput acara kita. Cuman sayang tidak bisa live karena beberapa peralatan harus dibagi di acara yang lain. Sebenarnya biasanya kita syutingnya live, jadi dari awal upacara itu sudah disiapkan, sudah ditayangkan lewat YouTube mereka, Kertabumi Official aja. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Selamat menikmati atau merasakan kemenangan Dharma. Iya Bapak Ibu umat sedharma sekalian. Dharma di dalam kehidupan kita sebagai umat Hindu itu menjadi bekal utama. Iya Bapak Ibu, bekal utama rohani untuk mendapatkan kebahagiaan di alam sini maupun di alam sana. Dharma, makanya dikatakan Hindu Dharma. Jadi agama Hindu yang mengantarkan kita menuju kebahagiaan. Ekam ewa suhri dharma nidano pianu yaniyah sarira samam nacam sarwam aniyadiya cadi. Kitab Manusemerti Adya 8 Sloka 17. Jadi satu-satunya yang mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan di alam sini maupun setelah ia meninggal di alam sana adalah Dharma. Sementara yang lain yang kita miliki memberikan kita kebahagiaan di dunia ini akan musnah, akan lenyap bersama hilangnya badan jasmani kita ini. Nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu gadah mobil 10 ketika meninggal boten wonten rezeki digawa nggih. Ojo mobilnya Bu, kuncinya aja boten digawa, ditinggal. Bapak Ibu punya tanah 10 hektar, ditinggal juga. Bapak Ibu punya anak yang cantik, ditinggal juga. Hanya Dharma yang mengantarkan kita menuju kebahagiaan. Tetapi yang kita bawa meninggal itu tidak hanya Dharma. Dharma juga kita bawa. Nah, supaya Dharma dominan sebagai bekal kita ke sana, ayo kita perbanyak perbuatan yang sesuai dengan tuntunan agama kita, kitab suci Weda. Tasmat sastram pramanam te, karya-karya via pasti tahu, jenata sastra vida noktam karma kartum iharhasi.
Bhagavad Gita adhyaya 16 sloka 24. Jadikanlah Weda, jadikanlah sastra, jadikanlah kitab suci sebagai petunjukmu untuk mengetahui mana yang baik, mana yang salah, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Setelah engkau mengetahui hal itu, hendaknya engkau mematuhi, menjalankan di alam sini. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu, seperti pesan Bapak Ketua Panitia tadi, bagaimana salah satu kita bisa menjalankan Dharma adalah kita hidup guyub dan rukun. Kalau kita nggak guyub, nggak rukun dengan tetangga, Bapak Ibu masuk di kampung ini nggak boleh, Bu. Dicegat, dipasangin palang, sudah. Tapi karena kita guyub dan rukun, karena kita beragama Hindu, disampaikan oleh Ketua Yayasan Hindu, mengajarkan ajaran yang penuh dengan cinta kasih. Ayam bandur ayam, netiga nana lagu citasam, udara cari tanam tahu, wasudaiwa kutumbakam. Yang Bapak Ibu kenalkan wasudaiwa kutumbakam dari Madhugya Upanishad adhyaya 6 sloka 71. Orang yang berpikiran licik, orang yang berpikiran sempit, orang yang angkuh mengatakan hanya kamu saudaraku, yang lain bukan. Tetapi orang yang berbudi pekerti rendah, orang yang memiliki srada dan bakti, orang yang yakin kepada ide sayang widiwasa Tuhan yang mengatakan bahwa kita semua adalah saudara. Nggih napa boten? Napa nggih? Salah satu wujud Bapak Ibu kita saudara, saya kasih bocoran. Bahan kita niku sama napa boten? Gak usah disebutkan. Bahannya itu. Bapak dikasih itu gak gelem kok bahan itu. Yang bahasa agamanya itu kamu petak. Gak gelem, bahan kita sama kok. Terus yang kedua, alat untuk membuat kita sama apa enggak? Jangan disebutkan. Jorok nanti. Alatnya sama. Sekarang bahannya sama, alatnya sama, hasilnya kan pasti sama. Ya kan? Seperti Bapak Ibu mengambil 1 sendok gula, 1 sendok kopi. Bapak Ibu taruh di gelas. Bapak Ibu kasih air panas, namanya apa? Kopi di dalam gelas. Ya kan? Gelas ini. Bapak Ibu ngambil lagi karena umatnya banyak. Bikin di teko, rodo akeh di kopinya. 0,5 kilo, gulanya 0,5 kilo. Dikasih air, artinya kopi di teko. Oh biar enak, kasih susu sedikit. Air warnanya kopi susu. Manusia juga begitu. Ada yang warna kulitnya hitam, ada yang warna kulitnya putih, ada badan tinggi, ada pendek, ada rendah, ada laki perempuan. Itu casingnya, tetapi di dalamnya kita semua adalah sama. Sehingga apa? Tidak ada rasanya kita akan membenci siapapun. Bapak Ibu. Semua adalah saudara. Nah, wujud dari kemenangan Dharma, sekarang kan kita bertanya pada diri kita masing-masing. Dharma yang mana yang telah kita menangkan? Kita mau galungan nggak ono sing poso. Selain dengan tetangga teman saudara kita puasa mereka 1 bulan. Awak dewe ndak. Lah kok ngomong menang no Dharma? Dharma yang mana yang kita menangkan? Walaupun dalam rangkaian hari suci galungan saya ngambil dari 3 hari, dari hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, ada 3 buta yang mengganggu. Pertanyaannya setelah galungan apa buta itu ndak ada, kan begitu? Dari buta galungan, hari Minggu yang mengganggu pikiran manusia, supaya manusia itu terus ribut, terus bertengkar. Wis ono bedo siti tukaran nggak gelem. Itu buta galungan. Buta dunggulan bagaimana mengganggu manusia dalam perkataan, nggak tahu ngomong halus, nggak tahu ngomong enak, mesti ngomong kebun binatang tok isine. Ya, wis. Buta dunggulan, buta amangkurat, wis nggak gelem kalah. Jaluk nomor 1 terus, jaluk paling ngarep dewe. 3 buta itu yang mengganggu kita. Bagaimana setelah Hari Raya Galungan, kan begitu, buta itu apa tidak ada? Ya ada.
Karena buto itu ada di dalam tubuh kita. Raga di musuh mapar ri hati ya tungguannya tan madoring awak. Musuh utama kita itu raga di keinginan yang besar, keinginan yang tidak terkendali, raga hati. Tan mado ya tungguannya tan madoring awak. Dia tidak jauh dari tubuh, adanya di dalam diri kita kok. Di dalam Bhagavad Gita ayat 3, sloka 36 itu mengatakan, Kama esa kroda esa raja guna samud bawah, maha sana maha papma widiinam iha wairinam. Kama dan kroda itu musuh utama manusia. Adanya di dalam diri kama esa kroda esa, raja guna samud bawah berasal dari sifat raja guna. Sifat rajas. Maha sana maha papma, sungguh berbahaya dan bikin kita menderita. Widi inam iha wairinam, ketahuilah itu adalah musuh utama. Widi inam itu ketahuilah bahwa itu musuh utamamu di dunia. Bukan si A, bukan si B, tapi kama dan kroda yang ada di dalam diri kita masing-masing. Itu ayo kita kendalikan. Itu ayo kita kontrol, ayo kita arahkan pada tujuan yang positif. Karena kama itu adalah motivasi bagi seseorang untuk berbuat. Bapak Ibu ke pura ini kan karena kama, keinginan. Keinginan apa? Ngaturan bakti sangyang witi. Bapak Ibu. Lah kalau Bapak Ibu tiap hari pengen ke pura dari agrahita, terus kira-kira baik nopo baik? Besok nang puro, buat 2 hari lagi nang puro dari terus tiap hari ke puro, kapan kerja we? Isu nang puro, siang nang puro. Keinginan yang baik pun ketika tidak terkendali akan juga menjadi tidak benar. Kama keinginan, ingat harus dikendalikan. Mengendalikan kama adalah satu tegak di jalan dharma. Nah sekarang realisasi dari kemenangan Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari, tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi, bahwa hidup rukun dan sejahtera dengan siapapun. Sifat apa yang kita tumbuhkan di dalam diri kita, Bapak Ibu umat sedharma? Saya mengutip dari kitab Bhagavad Gita ayat 12, sloka 13. Banyak sebenarnya sumber-sumber lain, tapi karena keterbatasan waktu ini saya harus menyesuaikan ya. Bhagavad Gita ayat 12 sloka 13 mengatakan ada 5 hal yang harus kita bangun di dalam diri kita. Adwesta sarwa butanam maitrah karuna ewaca nirmamo niraham karah sama duka suka kesami. Itu sifat yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita agar kita bisa hidup damai dengan siapapun. Agar kita hidup damai dalam keadaan apapun. Wes mau tahun politik, mau duduk tahun politik, awak dia tetap damai kok. Sopo ae presidennya awak dia tetap kok nyangkul. Ya sudah, karena sudah punya urusan sendiri-sendiri, kita ayo tegak di jalan Dharma, tegak pada kewajiban kita masing-masing. Adwesta sarwa butanam. Adwesta itu membenci. Ad itu berarti karena ada awalan kata A, berarti adwesta tidak membenci siapapun. Tadi sudah saya kutip sumbernya, Mandukya Upanishad ayat 6 sloka 71. Wasudaiwa kutumbakam, kita semua adalah bersaudara. Kita semua berasal dari bahan yang sama. Ingat, Bapak Ibu yang laki dan perempuan, yang perempuan bukan diciptakan dari tulang rusuk seorang laki-laki. Dalam agama Hindu ya. Bapak Ibu kita semua bukan diciptakan dari tanah. Tetapi Tuhan membelah dirinya menjadi 2 wujud, laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu baca kitab Manawa Dharma Sastra adhyaya 1 sloka 32. Dwi-dua kertwa atmanudeham ardena purusa bawat ardera nari tasyamsya wirayama semberijat Prabu. Dwi-dua kertwa atmanudeham, Sang Hyang Widi memecah dirinya menjadi 2.
Ardena dan Purusa, laki-laki dan perempuan. Purusa dan Pradana. Dari sana timbul Wiraja. Wiraja itu kecemerlangan, keceriaan, kebahagiaan. Dunia ini kan indah kalau ada seorang wanita, gitu. Coba ngumpul lanang-lanang tok, wis bosen ya, Bu ya. Ada wanita cantik, wis senang. Itu namanya Wiraja. Nah, dari dua inilah timbul kecemerlangan, timbul juga insan-insan Hindu yang baru, kan begitu. Nek podo lanangnya nggak iso nggak anak kok, kudu ono lanang wedok. Laki-laki dan perempuan bisa membuat anak ketika ada kedamaian, ya kan? Ada kerukunan. Saya tidak perlu cerita, Bapak Ibu sudah lebih tahu. Ya, ingat Adwesta Sarwa Bhutanam, tidak membenci semua makhluk, bukan hanya manusia, bukan hanya yang beragama itu, semua makhluk. Kita mengenal ajaran Trihita Karana. Tadi kita ada caru yang adalah wujud dari bagaimana kita nyomya butuh kala menjadi wujud dewa, supaya dia diam, supaya dia tenang, supaya dia tidak mengganggu. Bukan kita menyembah buta kok, bukan. Kita menghormati keberadaan dia. Ayo, kasarannya ngomong, kamu menengoyo, aku harap sembahyang, ojo di kudo. Kasarannya ngono bahasa Jawanya. Karena dia juga ciptaan manusia, ciptaan Tuhan. Kenapa kita suruh harus diam? Ya mungkin dia terganggu dengan kedatangan kita, ya kan? Supaya dia nggak ganggu, menengok loh, ya aku tak sembahyang sih. Biasanya kan kena sepi, ya kan? Butuhnya diam, nggak ono sing ganggu. Saya kok rame, sama dengan kita di rumah. Tiba-tiba ono rame kan, rame nih kan ngono. Sama dengan dia juga. Biasanya kan sepi, pura kan bangku ke. Butuhnya diam, tenang, mereka mungkin tidur siang enak. Oh, kalau aja tidur siang, oh ada rame. Suruh istirahat dia, diam. Sekali lagi, kita bukan menyembah buta, ya, kita menghormati itu. Itu agungnya agama itu. Buta aja loh kita hormati, oponen manusia, oponen bapak guru kita, iya kita hormati juga. Kita harus bangga menjadi agama Hindu. Nah, kemudian Adwesta Sarwa Bhutanam. Yang kedua, Maitra Karuna Ewaca. Bersahabat dengan penuh cinta kasih. Bukan bersahabat nek ono geleme, ya. Nek ono karepe bersahabat wis. Cek wato ono disopo wae pandhe ngono. Giliran gak ono butuhe lewat di carno. Tapi di sini nggak ada yang begitu ya. Boten yakin saya. Tepuk tangan dong. Ini salah satu wujud Bapak Ibu memenangkan Dharma. Salah satu. Selain yang tadi, yang lain bahwa apa? Tadi panasnya begitu keras, Bapak Ibu sedikit pun saya lihat tidak ada yang bergerak. Itu wujud Bapak Ibu memenangkan Dharma, ya. Tadi ada sambutan, ada pegawai baca, semuanya diam. Itu wujud Bapak Ibu memenangkan Dharma juga. Ketika saya bicara bercerita, Bapak Ibu mendengarkan dengan baik, itu juga wujud Bapak Ibu telah memenangkan Dharma. Sradawam anasuyasca srinuyat sopiyonara, sopi mukta subam lokam prapnuyat punya karmanam. Bhagavad Gita ayat 18 loka 71. Orang yang memiliki keyakinan, walaupun hanya duduk, diam, dan mendengarkan, tuh, orang yang memiliki, walaupun hanya duduk, diam, dan mendengar, kelak akan ditempatkan di tempat yang baik, subam lokam, bersama siapa? Punya karmanam, bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ada orang ngomong, Bapak Ibu mendengarkan saja cukup, kita mendapatkan pahala yang sama. Kita akan ditempatkan di tempat yang baik, di alam sana bersama orang-orang baik. Kan Bapak Ibu nggak gelem di sana ngumpul sampai Bromo Corah, kan nggak gelem. Udah ambek wong baik juga. Nah, salah satunya mendengarkan, kalau di dalam Nawawida Bhakti disebut dengan Srawanam. Bapak Ibu harus mendengarkan bagaimana Raja Parikesit terbebas dari kutukan karena mendengarkan cerita-cerita dari Dewa Indra. Parikesit kan dikutuk oleh Resi Sukta ketika dia mengalungkan mayatnya, bangkainya ular ke dalam lehernya Resi Sukta. Kebetulan waktu itu Resi Sukta sedang monobrata,
Parikesit datang ke sana mau ngono berata, kan nggak bisa dijak omong. Parikesit menjadi raja marah-marah. Woi nggak ngormatin saya, dibunuhlah seekor ular, dikalungkan kepada lehernya Resi Sukta. Datang putranya marah-marah, akhirnya dikutuklah Resi Sukta supaya Parikesit supaya mati dipatuk naga taksaka. Oleh para dewa, Parikesit dibantu, diceritakan dengan cerita-cerita keagamaan, Parikesit mendengarkan dengan tulus ikhlas, akhirnya Parikesit terbebas dari kutukan tersebut. Supaya kita juga semua mendapatkan warunugraha, ayo ketika ada orang bicara, di etika secara umum, ketika ada orang bicara, ayo kita dengarkan. Kalau kita bicara nggak didengarkan, itu sakitnya di mana, Bu? Sini ya. Supaya nggak sakit, ayo kita dengarkan. Bapak-bapak ibu yang sudah jadi orang tua, ngerti kok, paham kok. Nek ngomong nggak direkan, sampai ada anak itu rasanya ya apa sih? Ngelu yo, diseneni yo, salah. Arek saiki kan ngono, Bu. Seneni yo wangel, nggak diseni yo dadi. Arek saiki kan ngono. Nah, yuk salah satunya kita sebagai orang tua, yuk mengajarkan juga tentang etika dan susila. Maitra Karuna Ewaca, bersahabat dengan penuh cinta kasih. Kita ada perlu ataupun tidak, ayo kita tetap bersahabat. Jangan tanya agamamu apa, bapakmu kerja di mana. Lihat wajahnya cantik tok dikancani sing wajahnya elek ndak lah ya apa. Maitra Karuna Ewaca. Nirmama itu nir itu tidak, mama itu kepemilikan. Jadi kalau bahasa sehari-harinya tuh loman, murah hati, mudah memberi, gampang memberi. Jadi suka membantu, ringan tangan. Itu nirmama. Jadi apapun yang ia miliki, apapun yang mampu ia lakukan, dia akan berikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau di kita disebut dengan dana punya atau dana. Tapi menurut Bapak Ibu, dana itu apa? Kan pemberian dalam bentuk uang, Kalau tak uang dulu dana punya berarti, dong, Padahal dana punya pemberian itu, kalau di dalam Bhagavad Gita, Adi 4 Sloka 28, itu macam-macam bentuknya. Ruya yatnya, tapa yatnya, yoga yatnya, tata parah. Swadhyaya jenana yatnya, yataya samsita vrata. Ada namanya druya yatnya. Druya dana punya, pemberian dalam bentuk benda. Apapun bentuk benda, mau uang, kayak odalan puja wali gini, mau uang, mau kelapa, mau buah, mau dupa, mau janur. Itu druya pemberian dalam bentuk harta benda. Padahal aku nggak kerja, aku nggak ada duit. Ada namanya kriya, dana punya, pemberian dalam bentuk tenaga. Lah semuanya ngasih janur, semuanya ngasih ayam, nggak sing ngayak. Lu masa penjore ngatek dewe. Masa kita kira makan ayam hidup kan dah. Udah ada yang ngayah, yang memasak. Itu kriya, dana punya. Oh padahal aku wis tuwek, wis sepuh, mlaku ae ora iso. Ada namanya jenana dana pemberian dalam bentuk nasihat. Ada yang tanya, misalnya kebetulan bertanya, oh kenapa sih kok ada patung diwastri? Oh patung itu kuning apa putih di dalam? Oh ada caru, kenapa sih carunya seperti ini? Kenapa sih harus ada pegeblong begini? Itu hal-hal yang harus kita berikan kepada orang lain. Ketika mereka berarti namanya jenana dana punya. Tidak saja dalam lingkungan pura, kehidupan sosial kita pun begitu. Anak kita lagi sedih, ayo kita nasihati. Mungkin suami kita pulang kerja wajahnya cemberut karena di kantor habis ini bosnya di rumah, ayo kita nasihati dan lain sebagainya. Pokoknya nasihat pemberian dalam bentuk pengetahuan. Lo pada aku nggak sekolah lo mana? Nggak ada ilmu pengetahuannya, ada namanya abhyaya dana punya. Tidak membuat orang lain takut. Sekarang ini media sosial ini hati-hati. Tidak menyebarkan berita hoax itu termasuk abhyaya. Tidak membuat orang lain takut. Tidak membuat orang lain suasana jadi katanya Bapak tadi pengurus yayasan tahun politik ini hati-hati. Nerima berita kok main share saja. Jangan bikin gaduh ya. Itu di odalan juga begitu.
Temennya nggak bisa ke pura ditakut-takuti. Kono dalan nggak ke pura masuk neraka kon. Wah, serem rek. Kon harus punyo sakmene kono dalan. Punyo agama Hindu tuh lo 5%. Kon punyo piro masuk neraka kon. Itu meden-medeni, nggak usah. Ada lihat ada bikin penyor, lo penyornya elek di lokno, nggak usah, ya sudah. Ada yang mau ngaya bikin penyor aja lo sudah. Syukur kan begitu, bagus kan begitu. Bilang bagus itu sudah biaya dana punya, pemberian dalam bentuk membuat orang lain senang kan begitu. Ya, kemudian yang terakhir adalah prana dana punya, pemberian dalam bentuk nafas atau kesenangan kita korbankan. Oh hari ini misalnya kita sudah punya rencana untuk main dengan keluarga kita karena dalam wes mainnya ditunda. Kita puja wali dulu. Itu mengorbankan apa yang menjadi keinginan atau kesenangan kita. Nge. Kalau para maharesi pahlawan kita dulu kan mengorbankan hidupnya untuk mengajarkan Weda, untuk menegakkan negara NKRI, mereka mengorbankan hidupnya. Tapi kita sekarang tidak. Ayo korbankan kepentingan kesenangan kita untuk kedamaian Indonesia, akan begitu. Nge. Itu aham kara nirmamo niraham kara. Niraham kara berarti sudah mampu mengendalikan kesombongan, keangkuhan. Aham kara itu merasa paling benar. Aham kara merasa paling benar, ego. Wis pokoknya nggak cocok ngene salah. Nggak cocok ambil aku salah. Pokoknya ngerasa paling benar itu aham kara. Padahal apa Bapak Ibu Umat Sedharma? Kita semua lahir karena memang kita tidak sempurna. Nge. Kalau kita sempurna, kita sudah moksa kok, ya. Doso apiasti guno apiasti nirdoso naiwa jayate kardama daiwa pat manasanale dosanti kantekai. Slokantara sloka 79. Ada kelebihan, ada kekurangannya doso apiasti. Guno apiasti ada kelebihannya. Nirdoso naiwa jayate. Tidak ada manusia yang lahir tanpa dosa, tanpa kekurangan. Nirdoso. Kita diajarkan sabte timire, kita tidak boleh sombong dengan 7 hal. Ya, kekayaan, ketampanan, kepandaian, keturunan, jiwa muda, keberanian. Ayo kita tidak sombong. Boleh sekarang kita merasa kuat, coba 50 tahun lagi. Cek kuat atau enggak? Peyok 50 tahun lagi, saya aja 50 tahun lagi mau cek urip enggak kok. Ya. Jangan sombong, jangan gaya, yuk terus belajar, terus bertanya. Belajar ini yang penting dari siapa, jangan pilih-pilih, kita belajar dari siapapun. Bapak Ibu. Kita belajar dari siapapun karena semua punya kelebihan, semua punya kekurangan. Saya mau tanya dulu, kalau Bapak Ibu kira-kira belajar tentang tanggung jawab dan ketulusan hati dari kehidupan, di siapa belajar? Dari seekor babon. Kuning tahu babon? Tahu babon apa, Bu? Babon itu pitik wedok. Mboke pitik ya. Ya, pernah nggak Ibu memperhatikan, Bapak Ibu memperhatikan? Ketika babonnya ini telurnya belum menetas, dia masih bertelur satu atau sebelum bertelur. Jagonya nguber terus nopo mboten? Jagonya nguber terus nopo mboten, Mak? Ditutno terus ya, ada jago lain dikerah, wis, ya enggak? Coba lihat setelah babonnya, telurnya menetas, jagonya kemana? Golek babon liyo ya, iya dah, lo ini realita lo, ya enggak? Golek babon liyo kok jagonya, tapi babonnya, apakah anaknya ditinggal? Saya tanya, anaknya ditinggal enggak? Tidak. Itulah kesetiaan seorang wanita, tanggung jawab. Hari Ibu. Makanya ada Hari Ibu. Di dalam kitab Manusemerti ada ayat 3 sloka 56. Niki untuk bapak-bapak. Keberhasilan bapak-bapak dalam bekerja itu karena ada seorang istri di belakang bapak Ibu. Brahma tidak bisa menciptakan ketika tidak ada Dewi Saraswati. Dewi, merinding tangan saya. Dewi Saraswati kan saktinya Brahma. Dia mampu menciptakan ketika ada Dewi Saraswati.
Dewa Wisnu tidak bisa memelihara kalau tidak ada Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Ya. Dewa Siwa tidak bisa mengembalikan alam semesta ketika tidak ada Dewi Durga. Nah, kita juga begitu, ketika tidak ada wanita di belakang seorang laki-laki, tidak akan mendapatkan kesuksesan, tidak ada usaha yang berhasil. Yatra nasyantu pujiante ramante tate dewata, yatraitastu na pujiante sarwatalah kriya. Di mana wanita dihormati, di sana para dewa akan hadir memberkati kepada keluarga tersebut. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada yadnya, tidak ada karma yang berpahala. Oleh karena itu, jangan sekali-kali berani dengan seorang wanita. Oh kalau gitu Pak De, aku tak rapi loro, ya botan. Dalam agama ini tuh tidak boleh menikah beristri dua. Menikah 2 kali boleh ketika dia sudah meninggal. Kalau masih hidup tidak boleh. Santosa Trisyu Kartawya Swadare Bojane Dana. Kitab Canakya Nisi Sastra Sarga 7 Sloka 4. Ya. Santosa Trisyu Kartawya Swadare puaslah kamu dengan 3 hal. Swadare itu pasanganmu dewe. Rumput tetangga itu boleh lebih hijau. Tapi yang bikin kita bahagia, bojo awak dewe kok. Iku bojone wong lah apa diuruskan lagi. Biarnya lebih hijau punya dia kok, punya awak dewe ini kok, ya sudah. Harus kita bahagia. Yang bikin istri kita bedah ngalor ngidul sopo? Bapak ya. Ya harus disyukuri, ayo ditanggung. Itu sebuah tanggung jawab ya. Segala sesuatu ingat akan berubah. Itu adalah nirmamo nirahamkara. Sekarang suka duka, suka kesami. Suka dulu. Suka duka sama, suka duka. Jadi sama dalam keadaan suka maupun duka. Ingat, suka dan duka itu datang silih berganti. Sekarang suka, besok atau lusa pasti duka. Sekarang duka, besok atau lusa pasti akan bersuka. Ikang suka duka ngaraniya pangawasaning widiwasa sarwa bawan panemu suka muang duka. Saras camu saya sloka 498. Suka dan duka itu adalah ikang ngaraniya pangawasani adalah hukum dari Sang Hyang Widi, hukum rete. Semua makhluk akan menerima suka. Hanya soal waktu kok. Oleh karena ketika suka, ayo kita biasa saja. Woi ketika suka, gawayannya ketika duka, kocone nggak sing reken kok. Kon biyen zaman sukses, kon gayamu saiki giliran kiri. Boleh aku kon. Emang gue pikirin kan tokohnya kono ya. Coba ketika kita suka baik dengan orang ramah. Ketika duka pun baru ketok aja. Pak Gede, padahal nggak mampir lah. Wis mangen tak kan kono ya. Begitu juga ketika kita duka, jangan juga terpuruk sekali, sudah biasa saja. Karena tidak semua juga senang dengan kita. Juga ada ngilu rasa ono sing ono kok wis biasa-biasa ae. Jarene si siapa namanya? Ojo dibanding-banding biasa ae, ojo dibanding-banding no. Wis. Karena apa? Apa yang kita rasakan hari ini adalah karma atas pahala kita, nggih. Sekali lagi, ketika kita berduka, jangan pernah nyalahkan orang lain, bahkan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Biasanya kan ngono, Sang Hyang Widi lagi menguji aku, Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi itu tidak ada maha menguji. Sang Widi kan maha pengasih, maha penyayang, kan begitu, ke? Apa yang kita rasakan adalah pahala atas karma kita. Nadate kasyacit papam, nacaiwa sukritam wibu. Ajenane na pertam jenanam tenamu yanti jantawa. Bukan Pak Gede yang ngomong. Bhagavad Gita ada 5 sloka 15. Tuhan tidak membuat orang itu menderita. Nadate kasyacit papa menderita. Nah caiwa sukritamu ibu. Tuhan juga tidak membuat manusia itu kaya moro-moro. Gaya tangi turu toh jaluk soge. Nggak ada. Nggak ada. Lemu ya. Ngapunten yang gemuk ya. Tidak bermaksud. Gemuk itu tanda kesuksesan seorang suami, nggak Pak?
Suami juga begitu. Kalau suaminya sembuh, gemuk berarti susunya cocok. Ya. Nah ingat, apa yang kita alami saat ini adalah pahala atas karma kita. Ada sancita karma wasana, sisa perbuatan masa lalu. Ada prarabdha karma pala, perbuatan kita saat ini. Itulah yang membuat keadaan kita seperti ini. Oleh karena itu, ayo terus angayu bahagia, ayo terus bersyukur. Tuhan pasti akan membantu ketika kita minta pertolongan kepada beliau. Oke. Baca Bhagavad Gita Adhyaya 9 sloka 22. Siapa yang hafal sloka 22? Siapapun yang memikirkan aku, selalu memikirkan aku tanpa memikirkan yang lain, akan aku berikan apa yang tidak dia miliki dan akan aku lindungi segala milikmu. Kan begitu beliau bilang. Mikir notok lo sayang Widi itu nggak perlu bapak ibu gowo babi guling, nggak perlu. Mikir no sayang Widi tok. Tapi bukan berarti mikir no nang omong mikir ngene tok boten. Nanti cari Pak Gede mikir, aku mikir toh nggak nyambut gawe nggak boten. Artinya mikir itu, ayo awali aktivitas Bapak Ibu dengan doa. Berarti kita mengajak sayang Widi dalam aktivitas kita. Doa. Kemudian itu tadi suka. Nah yang terakhir adalah kesami. Memaafkan. Tidak ada manusia yang pernah berbuat salah. Kadang-kadang kita merasa tidak enak atau sedih. Bukan karena orang lain berbuat salah. Karena hati kita juga bisa, teman kita biasa guyon tapi kita sedang galau, kita sedang sedih, jadi tukaran kok. Oleh karena itu ayo kita maafkan. Nah Bapak Ibu Mas Dharma, rasanya sudah cukup panjang juga, kepanjangan juga bikin bosan. Jadi saya garis bawahi, sifat yang Bapak Ibu tumbuhkan di dalam diri untuk merayakan kemenangan Dharma adalah Adwesta Sarwa Bhutanam, tidak membenci semua makhluk. Maitra Karuna Ewaca, bersahabat dengan penuh cinta kasih. Nirmamo Nirahamkara, bebas dari keangkuhan, bebas dari kepemilikan. Sama duka, sama dalam keadaan suka dan duka, dan memaafkan. Nah Bapak Ibu Mas Dharma, ketika itu sudah kita tumbuhkan, kita layak menyatakan, Dharma telah aku menangkan. Demikian Bapak Ibu Mas Dharma, semoga apa yang dapat saya sampaikan membuat Om Sarwasam Swasti Bhawantu, membuat kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwasam Santir Bhawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwasam Manggalam Bhawantu, semoga kita dapat menjadi manggala atau pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwasam Purnam Bhawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Swaha. Tepuk tangan. Suksemo. Om Arestane Mesarwa Atmo Ani Berstah, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit, dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om.